Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bung Iren dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mualaf Sotoy Ngajar Kristen Mumet Sendiri. Wak. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari guys. Sebelum saya lanjut ya, jadi kalau baca buku Kristen, baca bukunya orang Kristen, itu siap aramek ya, siap aramek ya Pak Edi ya. Karena apa? Bahasanya berputar-putar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita akan bahas ya, kita luruskan kembali pengajaran dari mualaf dan orang yang sok tahu tentang Kristen. Kita harus lurusin supaya mereka nggak salah paham nih tentang ajaran Kristen. Kali ini ada ibu yang mengatakan kalau baca buku Kristen tuh harus minum Paramex dulu guys. Kenapa harus minum Paramex? Iya, karena mumet katanya, nggak bisa ngerti. Dimana dikatakan Yesus itu katanya kekal, tapi kok ada prainkarnasi atau sebelum dia jadi manusia dia sudah eksis Yesus sebelum Yesus lahir ke dunia. Nah itu bagi dia mumet. Yang mumet itu sebenarnya saya. Kok bisa Bu, ibu itu mumet dengan ajaran Kristen, sedangkan ibu ini kan sebenarnya agama Islam. Mumetlah dengan ajaran Anda sendiri. Ya kita langsung aja. Bentar ya, ibu ini kan seorang mualaf. Jadi ketika dia itu di Kristen tuh dia mumet gitu kan. Maka dulu dia tuh membaca pengalaman dia ya setelah waktu jadi agama sebelumnya itu dia mumet baca kitab. Maka karena mumet itu dia akhirnya ini nggak bisa masuk tuh, mumet tuh lah nggak bisa terima logika guys. Itu maksud mumet ya. Jadi logika orang normal ya, orang yang betul-betul ya jujur dengan logikanya itu nggak bisa terima mumet gitu, dipaksakan makin mumet karena ini bukan tergantung pada tingkat kecerdasan ya, karena kalau kita lihat mualaf tuh bukan orang-orang bodoh ya, tapi orang-orang cerdas kebanyakan gitu kan. Jadi kalau merata misalnya orang yang mumet tuh orang yang nggak berpendidikan semuanya oke. Ya, tapi ini banyak dari mereka tuh orang berpendidikan, bahkan orang-orang pintar gitu kan. Jadi memang nggak dapat diterima logika, dan seperti kata Luis juga pernah Luis menyampaikan itu buktinya dari video salah satu yang saya komentari, dia mengatakan bahwa untuk contohnya untuk memahami Trinitas kita harus melupakan akal, nggak usah pakai akal gitu guys. Jadi situ makanya dia nggak mumet gitu, karena dia tidak menggunakan akalnya. Jadi itu statement dari Luis sendiri, dan itu udah bisa cek di video-video saya sebelumnya, di mana kita membuktikan dan dia kedapatan mengatakan seperti itu, bahwa contohnya untuk memahami Trinitas itu harus tidak boleh gunakan akal. Nah makanya pantas saja dia nggak mumet, karena dia tidak gunakan akal. Orang yang tidak gunakan akal tidak akan pernah mumet. Kenapa? Karena untuk memahami sesuatu ya akal dihilangkan, ya main percaya saja gitu. Kalau orang yang punya akal dan digunakan dia akan mumet gitu guys. Nah ini poinnya ya. Jadi itu ibu tuh sebenarnya sedang menyindir bahwa begitu kalau Anda gunakan akal, Anda akan merasakan mumet untuk memahami Alkitab gitu. Karena makanya Luis ini ya seperti yang kita sebutkan di video-video sebelumnya itu, dia tidak menggunakan akal. Dan sehingga dia tidak mumet. Karena mumet itu ketika kita mencoba sesuatu, memahami dengan akal, lalu kita tidak dapat memahaminya, akal kita tidak menerimanya, itu disebut mumet gitu. Ya kan? Nah, jadi bukan karena kebodohan, tapi memang karena memang tidak dapat diterima akal sehat gitu guys, logika nggak dapat terima gitu kan, makanya mumet gitu. Nonton videonya. Nah, Yesus adalah eksistensi sebelum dilahirkan sebagai Yesus Kristus sudah eksis sebelum dilahirkan sebagai daging. Bingung nggak kira-kira? Yesus Kristus sudah eksis, sudah ada sebelum dilahirkan sebagai daging. Nah, ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya, saya ulangi lagi, ia kekal, sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan ia tetap terus ada. Ia adalah salah satu
dari pribadi Tuhan Trinitas yang menciptakan dunia ini. Kira-kira bingung nggak? Umet, ya. Sebelum saya lanjut, ya. Jadi kalau baca buku Kristen, baca bukunya orang Kristen, itu siap paramek. Ya, siap paramek ya Pak Edi ya. Karena apa? Bahasanya berputar-putar. Ya, bahasanya berputar-putar. Ya. Nah, mungkin itu juga yang kemudian apa ya? Pola seperti itu kemudian yang menginspirasi daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu, misalnya kayak Ambon, NTT, itu orangnya kebanyakan jadi pengacara, kan berputar-putar, ya, belit-belit, pokoknya ngomong supaya orang pusing gitu. Itu Kristen. Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai prainkarnasi Yesus atau eksistensi Yesus sebelum dia lahir ke dunia, sebenarnya orang Kristen tuh nggak bingung. Dan itu gampang. Tonton ya. Sebelumnya saya mau bahas dulu kekal ya. Nah, kalau Anda baca kekal, kekal itu artinya nggak mati-mati, kurang lebih ya. Jadi kekal itu artinya nggak mati. Nah, jangan lagi kita ngomong mengenai preinkarnasi Yesus ya. Yesus saja pernah mati kan, meskipun dia diklaim hidup kembali. Nah, itu artinya dia tidak kekal. Karena sesuatu yang kekal itu tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, kalau ada orang mati, kalau ada suatu makhluk mati, dia tidak kekal gitu. Nah, itu sudah membantah bahwa Yesus adalah makhluk yang kekal gitu kan. Apalagi ngomong tentang preinkarnasi. Nah, gini loh, maksudnya adalah kenapa Muhammad gini. Anda bayangkan ya, Yesus itu kan adalah sosok manusia, ya, anak manusia, anaknya Maria. Ya kan? Nah, manusia utusan dari Tuhan Allah. Tuhan Allah ini yang mengaku di Alkitab mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dan Yesus menegaskan itu. Dia mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus merujuk kepada engkau ini, yaitu Allah sendiri, yaitu satu-satunya yang benar. Artinya di luar itu nggak benar gitu, termasuk dirinya sendiri gitu. Nah, makanya ini sesuai dengan klaim Allah mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu gitu kan. Jadi Yesus itu yang berupa manusia, anaknya Maria, ya, itu kan ada setelah dilahirkan ibunya, yaitu Maria. Nah, sebelum itu dia tidak ada, ya, sebelum itu dia belum ada. Nah, bahkan ketika dia dikatakan mati di kayu salib, ya, itu keyakinan orang Kristen ya, kita keyakinan sebagai Muslim tidak. Dia diangkat langit, diselamatkan dan dia akan bukan lagi. Tapi kalau versi dari agama Yahudi itu mati di kayu salib. Nah, itu eksistensinya hilang ketika dia mati gitu. Ya. Sama dia mati itu hilang eksistensinya gitu. Ya kan? Nah, jadi ada ya eksistensi sebelum dia dilahirkan dan eksistensi setelah dia mati itu pas dia mati itu hilang eksistensinya. Karena orang-orang mati itu ya hilang gitu kan dari peredaran dunia. Namanya mati gitu. Nah, jadi Anda bayangkan ada manusia ya, misalnya kayak saya lah atau Louis. Saya ini kan sebelum dilahirkan ibu saya nggak ada. Nggak bisa Anda kan saya katakan saya ada ini nggak bisa, itu nggak masuk akal. Ya. Jadi kemana saya sebelum dilahirkan ibu saya? Ya saya belum diciptakan. Nggak mungkin saya udah diciptakan, padahal saya aja belum dilahirkan. Kayak Adam. Adam itu diciptakan setelah dia ada, pas dia tidak ada, kan setelah dia ada. Sebelum Adam itu diciptakan, dia tuh tiada. Gitu. Sebelum saya dilahirkan ibu saya, sebelum Luis pas itu dilahirkan ibu dia, sebelum Yesus dilahirkan ibu dia, kita semua belum ada, guys. Jadi kalau dikatakan kita Yesus ada, ini menyalahi dari logika. Karena nanti semua orang bisa juga mengklaim dong, oh kalau Yesus ada, belum dia dilahirkan, padahal faktanya kalau orang yang belum dilahirkan itu berarti belum ada. Bahkan Nabi Adam saja yang diciptakan itu, yang dilahirkan pun belum ada sebelum dia diciptakan kan. Nah ini adalah melanggar logika, menabrak logika. Sesuatu yang tidak ada sebelumnya, yang baru ada setelah dilahirkan, seperti saya, Louis, Yesus, atau bahkan seperti Adam diciptakan dan Hawa, itu kan eksistensi belum ada. Tapi kalau dikatakan ada, disitulah letak mumputnya guys. Iya kan? Sesuatu yang adanya setelah dilahirkan gitu loh. Ya sebenarnya nggak ada gitu. Kok bisa dikatakan ada?
ya kan? Jadi kadang orang mengatakan bahwa saya itu sudah ada sebelum saya dilahirkan. Ini Anda mendengar pasti bingung. Itu maksudnya loh, guys. Jadi kalau misalnya ada orang membuat segmen bahwa Louis Pasteur ini sebenarnya sudah ada sebelum dia dilahirkan. Atau Firaun deh yang menganggap dirinya Tuhan atau dituhankan. Sebenarnya Firaun itu sudah ada sebelum dia dilahirkan itu. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, guys. Suatu tuh ya, kalau dia baru ada, itu berarti sebelumnya tiada gitu. Ya. Makanya dalam Islam itu meyakini bahwa Allah, kalau kita sebut dia kita itu Allah, itu sudah ada sebelum semua diciptakan. Karena ada cari di Alkitab ya, atau di Quran itu tidak ada temukan ayat yang mengatakan bahwa Allah itu misalnya baru ada setelah dilahirkan ibunya, nggak ada. Atau Allah itu baru ada setelah waktu penderitaan itu nggak ada. Jadi Allah itu sudah ada sejak awal mula gitu. Nggak ada temukan ayat satu pun mengatakan bahwa Allah itu ada setelah ini gitu loh. Nah, setelah kalau Yesus akan temukan bahwa dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya sebelum dilahirkan dia belum ada, guys. Nah, itu ayat tidak ada merujuk kepada Allah. Artinya Yesus beda sama Allah. Allah tidak dilahirkan, ya kan? Allah itu tidak mengalami kematian seperti Yesus gitu. Jadi Allah itu adalah suatu entitas yang berbeda, bukan Yesus sendiri. Nah, ini artinya batallah Yesus menjadi sosok yang kekal. Karena kekal itulah seperti Allah yang beda sama Yesus. Yang Allah itu tidak dilahirkan seperti Yesus, yang dia sudah ada bahkan dia yang menciptakan Nabi Adam kan. Dan dia tidak mati-mati, guys. Eksistensi kekal itu adalah tidak mati-mati. Sementara orang atau makhluk mengalami kematian artinya dia tidak kekal, gitu kan. Banget. Kenapa ibu bisa bingung? Karena ibu dipertanyakan pernah Kristen apa enggak? Jangan-jangan dulu hanya ya sekedar nggak tahu lah ngapain di Kristen kan gitu. Justru karena dia pernah di Kristen, merasakan ini tidak dapat diterima logika, maka dia pindah. Masa sih Luis tidak paham? Kalau dia merasa ini dapat terima logika, dia tidak akan jadi mualaf, Luis. Paham ya? Ini kenapa orang-orang ini pada mualaf? Karena mereka merasa mumet. Ini nggak dapat terima logika gitu. Nah, orang-orang kayak Luis, ya nggak mumet dia. Karena seperti yang pernah diklaim di video dia, ya yang dia mungkin saya nggak tahu itu sadar apa nggak sadar ngomong begitu ya, bahwa contohnya ketika memahami Trinitas itu kalau tidak menggunakan akal itu sudah jelas bahwa dia mematikan akalnya ketika memahami dogma-dogma Kristiani gitu. Sehingga nggak heran kalau dia nggak mumet. Nah, ibu tadi atau para ulama itu menggunakan akal sehingga mereka menemukan sesuatu yang bertentangan dengan logika. Bagaimana bisa seorang yang sebelumnya itu atau seorang itu yang dilahirkan itu dikatakan sebelum dilahirkan itu sudah ada? Gimana logikanya? Coba. Suatu yang mengalami proses kelahiran, yang penciptaan seperti Adam ya kan, kelahiran seperti Yesus, saya dan Louis dan lain kita semua itu sebelumnya tidak ada. Itu logika yang dapat diterima gitu. Nggak mungkin sesuatu tuh yang dilahirkan atau diciptakan sebelumnya tuh ada gitu kan. Nah, disitulah kalau jadi Anda tuh dipaksa untuk menabrak logika, dan itu yang membuat jadi mumet gitu kan. Karena logika tuh gak bisa dipaksakan untuk menerima sesuatu yang tidak logis, guys, gitu. Nah, makanya itulah alasan kenapa ibu itu mualaf. Itu yang pahami Luis. Kalau dia tidak mumet dan dia akal bisa menerima, ya dia akan seperti Luis gitu, ya kan? Yang seperti Luis yang maksudnya yang mematikan akalnya. Luis ini dia, guys, ketika memain dogma itu dia klaim dia sendiri ya. Ini klaim dia sendiri di video-video dia sebelumnya itu sebenarnya saya buktikan. Tapi saya tonton ulang video-video saya itu ya, membuktikan bahwa Luis Penangmos itu bahwa dia mematikan akalnya ketika memahami tentang contohnya Trinitas, guys. Pantasnya dia nggak mumet kepalanya kan. Oke, saya akan jelaskan bagaimana Yesus itu sebenarnya sudah eksis sebelum Yesus lahir ke dunia. Maksudnya apa? Mari kita akan lihat di dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian 18 ya, dikatakan di situ Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon. Nah, ini karena kita bacakan dulu ya. Kejadian 18 ya. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki pada Abraham. Jadi ini adalah janji ya, bahwa nanti Allah akan memberikan Abraham anak laki-laki gitu loh. Berarti kan sebenarnya belum ada. Makanya karena nggak ada, Allah janjikan nanti ada gitu. Ya, nah, jadi ini fakta justru membuktikan bahwa Yesus itu sebelumnya belum ada.
karena masih janji gitu. Jadi Allah tuh bahkan mengulangi menjanjikan seorang laki-laki pada Abraham. Artinya belum ada laki-laki itu gitu. Jadi belum ada Yesus itu kan. Nah, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kemudian ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah bisa di bawah pohon ini. Ini sambungan nanti kita akan lihat guys, apakah ini, tapi poin ini cukup menjawab ya, bahwa itu karena belum ada itulah makanya Allah berjanji nanti akan ada ya, Abraham tuh punya anak laki-laki gitu. Karena belum ada itulah, kalau udah ada Allah tak berjanji gitu. Ya dia dia nggak menjanjikan karena sudah ada gitu. Nah, tapi karena belum ada itulah maka dijanjikan gitu, ya kan? Terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujud ia sampai ke tanah. Kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Abraham melihat ada 3 orang yang datang menemui Abraham, dan 3 orang ini dikatakan di ayat pertama bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tetapi Abraham melihat justru ada 3 orang manusia di situ. Yang dua kita tahu kalau di ayat yang selanjutnya. Jadi kita bacakan ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini bukan menampakkan diri dalam artian seperti kita menampakkan diri kepada orang lain gitu. Ya kan? Jadi makanya kalau Anda baca ayat lain, Anda akan temukan bahwa Tuhan itu juga menampakkan diri kepada Abraham itu dalam bentuk semak yang bukan kepada Abraham ya, kepada Musa ya. Jadi Tuhan itu ya, selain kepada Abraham, Tuhan juga menampakkan diri kepada Musa. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk pohon yang dan semak belukar yang terbakar. Nah, kalau di sini ya, ditemukan fakta bahwa ketika ia mengangkat mukanya, Abraham ini, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, 3 orang ini siapa gitu? Itu masalahnya. Tentu nggak mungkin ini Tuhan, 3 orang ini. Ini aja orang, bukan Tuhan. Nah, bisa jadi ini orang inilah jelmaan malaikat atau bagaimana gitu. Jelas ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu, kalau ini Tuhan 3 orang ini, itu adalah Tuhan gitu kan, atau representasi Tuhan. Artinya nanti kalau begitu, setiap orang itu kita nggak tahu nih. Ini ada orang-orang ini tiba-tiba siapapun orangnya, jangan Tuhan gitu kan. Nah, ini adalah pemikiran kacau kalau kita meyakini bahwa 3 orang ini adalah sosok Tuhan gitu. Nah, sama seperti kayak ada kejadian Maria itu ketemu sama orang juga. Dia ada orang datang kepada Maria kan, itu kan orang juga. Kalau ini kan 3 orang. Nah, yang datang kepada Maria 1 orang. Nah, jadi itu bukan Tuhan gitu. Tuhan tidak menampakkan diri dalam bentuk orang, enggak. Jadi orang-orang ini siapa? Ya utusan Tuhan. Jadi bisa jadi malaikat yang menyamar gitu kan. Nah, eksistensi Tuhan tuh kalau begitu caranya, jadi kita mau nanya sama nih, Tuhan itu apakah 3 orang ini, apakah 1 orang yang menjumpai Maria, ataukah yang dilihat Musa, yaitu semak belukar yang terbakar gitu. Nah, maka perlu dipahami bahwa kalimat-kalimat menampakkan diri jangan samakan dengan makhluk menampakkan diri. Ini maksudnya menampakkan diri lah, menampakkan kuasanya, tandanya gitu, bahwa dia tuh eksis, ada gitu. Jadi dengan mengutus orang-orang yang mungkin saja penjemahan dari malaikat gitu, ya kan? Nah, itu pahami gitu. Karena dia juga dikatakan itu bahwa tidak ada yang sanggup memandang Allah gitu. Karena gunung-gunung pun akan hancur kalau Allah menampakkan diri gitu. Jadi Allah tuh nggak mungkin menampakkan diri secara fisik, tuh nggak mungkin guys. Karena nggak ada yang sanggup memandang Allah gitu kan. Itu Anda bisa baca aja dari kitab. Jadi Allah itu suatu eksistensi yang tidak dapat dipandang, ya kan?
Karena gunung-gunung pun, bukit-bukit nggak sanggup mana ya, karena hancur gitu kan. Nah, jadi yang dipandang oleh Ibrahim ini ya itu adalah sosok yang bukan Allah, yang sama juga yang dipandang oleh Maria ketika dia ditemui oleh seseorang gitu kan. Atau yang dilihat Musa seperti demak semak belukar yang terbakar, itu tanda-tanda Allah nampak gitu penampakannya. Sama kayak misalnya kayak kita lihat ada tanda-tanda penampakan dari contoh kayak penampakan dari kayak angin itu kita rasakan dengan tiupannya gitu kan. Sesuatu yang kita rasakan kayak kita lihat tempat tanda-tanda Allah tuh kelihatan itu adalah maksudnya tuh ada sesuatu kayak gimana ya, kayak sesuatu yang datang kepada kita, tapi kita tidak dia hanya ngasih tanda-tanda gitu. Jadi menampakkan diri dalam artian bahwa eksistensinya ada, tapi bukan dirinya dalam hal fisikal gitu guys, ya kan. Nah itu perlu dipahami karena beda-beda ini. Ada 3 orang yang menjumpai Abraham, ada 1 orang menjumpai Maria, dan ada Allah menampakkan diri dalam bentuk semak duri yang terbakar. Yang mana satu gitu? Kalau Anda katakan bahwa Allah adalah 3 orang ini, berarti yang 1 orang itu siapa? Yang jumpa Maria. Yang lalu Allah juga, berarti itu Allah juga dong, yang berupa semak belukar yang terbakar gitu kan? Artinya gini loh guys ya, Allah itu adalah sesuatu yang istilahnya, punya banyak utusan gitu, sehingga dia tuh dia bisa berbuat sesuatu tanpa dia tuh harus menjadi seperti itu, paham ya? Jadi dia tuh seperti kayak contohnya logikanya ketika dia menampakkan ini pada Musa, masa dia berubah jadi semak belukar yang terbakar api gitu loh, ya kan? Itu kan cuma tantangan saja gitu. Jadi sama seperti Anda sedang nelfon ini, Anda sedang video call dengan seorang di jauh di sana. Nah, Anda lihat dia di depan Anda. Padahal itu bukan dia. Itu hanya tanda-tanda bahwa dia tuh sedang ngobrol dengan Anda gitu. Dia hadir di situ dalam bentuk data, dalam bentuk kiriman diri ya, yang tidak, itu bukan dia. Tapi hanya transmisi sinyal saja gitu guys. Dia ada di sana gitu kan. Nah, ini seperti itu. Jadi kecuali kalau yang dilihat Abraham ini adalah satu gitu kan. Dan konsisten gitu. Nah, seperti kayak Yesus muncul itu kan konsisten. Ada yang ada lihat Yesus sekarang, besok atau besok lagi sama saja gitu kan. Nah, jadi suatu eksistensi yang sama dan seterusnya selalu sama gitu guys. Ya, di ayat yang ke-16, berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Kalau kita lihat di sini sebenarnya Abraham ini bagaimana akhirnya berpisah dengan 3 orang ini, yang 2 ke Sodom ketemu Lot, yang 1 tinggal, dan yang 1 ini adalah Allah. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah yang menampakkan dirinya kepada Abraham dalam wujud manusia. Jadi gini, kan ada 3 orang tuh. Di sini momennya kita guys. Di mana Luis tahu bahwa yang 1 orang tinggal itu adalah Allah, yang 2 lagi bukan gitu. Inilah guys, kalau menyamakan Allah manusia begini gitu kan. Jadi nggak bisa lagi bedakan mana Allah, mana manusia gitu, ya kan? Guys, coba Anda bayangkan ya, sesuatu yang ini logika sederhana, sesuatu yang luar biasa, yang mau pasang apa perlu dia harus begitu? Coba, apa perlu dia seperti itu? Coba Anda bayangkan, dia selama ini di Kejadian Anda baca, dia menciptakan segala sesuatu tuh atau menciptakan sesuatu dengan mengatakan bahwa cukup dengan mengatakan jadilah terang, gitu kan? Nah, maka juga dia ngutus utusan kan? Dia Anda lihat ya. Yesus kan utusan Allah. Jadi dia tuh bisa mengutus seseorang gitu. Yesus saja diutusnya. Nah, bagaimana dengan Musa? Jadi dia mengutus Musa, Yesus, Abraham, ya kan? Bahkan dia menciptakan Adam. Nah, untuk apa dia susah payah kalau dia bisa mengutus gitu? Tinggal ngomong gitu kan.
Seperti mengatakan jadilah terang, jadilah gelap gitu kan, jadilah bumi segala macam gitu. Jadi mengutus juga begitu gitu. Jadi jelas tiga orang ini bukan Allah, tapi utusan Allah. Bisa berupa malaikat yang menyamar dari orang gitu. Karena kalau begitu kacau ya nanti. Kalau Anda paksakan itu orang itu adalah Allah, artinya semak belukar yang dilihat Musa itu Allah juga gitu. Akan makin absurd guys. Jadi apa ya, sama kayak orang mengatakan bahwa oh itu saya lagi ngobrol dengan apa anak saya di WA. Ya itu Anda nggak mau ngobrol sama anak Anda, tapi dia bukan itu bukan dia, itu hanya transmisi sinyal gitu. Sama kayak Allah, ada tiga orang itu hanya utusan Allah. Dan dari mana Louis ini tahu bahwa yang satu orang tinggal itu adalah Allah gitu? Apa buktinya, dan dari dalil itu di mana dia bisa menyimpulkan seperti itu gitu loh. Ini kan asumsi liar guys namanya. Nah, gini. Di satu ayat itu Allah mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Artinya Allah itu nggak merubah dari manusia. Jadi kenapa logikanya kenapa Allah harus sampai mengatakan di Alkitab ya Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Kenapa sampai ada ayat seperti itu? Nah, nggak mungkin ayat itu berdiri sendiri tanpa ada sebabnya. Nah, itu logikanya karena ada orang-orang yang menyangka bahwa Allah itu berubah di manusia. Kayak Louis ini contohnya. Allah berubah jadi Yesus, berubah jadi salah satu dari tiga orang ini. Itulah maksudnya. Ya kan? Jadi, ini adalah sesuatu yang dipaksakan gitu. Ya, jadi di situ tidak ada dikatakan bahwa itu adalah Allah gitu. Cuma Allah menampakkan diri. Jadi kalimat Allah menampakkan diri, ya itu bukan tidak ada dikatakan bahwa Allah menampakkan diri dalam wujud tiga orang atau dalam wujud orang, itu kan tidak. Ya, jadi yang dilihat dari Abraham itu belum tentu itu dan itu bukanlah Allah guys. Karena itu yang dilihat adalah tiga orang. Paham ya? Yang dilihat Abraham itu bukan Allah, tapi tiga orang. Allah bukanlah manusia. Karena kenapa Allah sampai buat statement seperti itu? Karena ada orang-orang yang menganggap Allah tuh berubah di manusia. Sama kayak misal gini nih, saya buat penegasan bahwa Clark Kent bukanlah Batman. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengira Batman itu adalah Clark Kent. Enggak. Tapi saya katakan bahwa Batman adalah Bruce Wayne. Nah, ini baru tepat. Karena Bruce Wayne berubah di Batman, bukan Clark Kent gitu. Makanya kalau sesuatu yang tidak berubah itu memakai kata penghubung bukanlah. Ya. Misalnya kayak misalnya ada orang yang dituduh nih. Oh, kamu yang berubah jadi babi ngepet itu misalnya. Oh, enggak, saya bukan babi ngepet. Maksudnya adalah dia tidak pernah berubah jadi babi ngepet. Bukan berarti dia tuh orang udah tahu semua dia bukan babi ngepet. Misal kayak ada orang jadi bisa ada pertanyaan. Misal ada orang berkata seperti ini ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba orang bertanya ngomong seperti ini. Saya bukanlah babi ngepet. Nah, ini orang semua tahu bahwa dia tuh bukan babi ngepet tapi manusia. Tapi pertanyaannya kenapa sampai ada segmen seperti itu? Itu artinya maksudnya adalah karena ada orang-orang yang mengira tentunya dia babi ngepet gitu. Dia jelma babi ngepet. Maka dia suarakan segmen seperti itu. Nah, sama seperti Allah juga kita mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Juga bukan manusia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menganggap Allah itu berubah di manusia. Maka dipertegas bahwa Allah bukanlah manusia. Juga bukan manusia. Sama seperti saya bukan babi ngepet. Jadi jangan coba-coba menuduh saya berubah jadi babi ngepet gitu. Sama kayak Louis misalnya. Kalau Louis ada Louis mengatakan bahwa saya bukanlah babi ngepet. Kalau ada juga ada orang nuduh dia berubah jadi babi ngepet, itu kelewatan. Artinya tidak percaya pada Louis gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Ya. Karena dan ingat ya, Louis coba kalau Louis temukan ayat di mana yang tadi saya katakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak duri yang terbakar. Apakah dia mau mengatakan itu Allah yang semak duri terbakar? Tentu tidak. Nah, makanya itu logikanya kenapa Allah tidak pernah mengatakan bahwa Allah bukanlah duri semak yang terbakar gitu. Nah, enggak, kenapa? Karena tidak ada orang yang mengatakan bahwa semak duri terbakar itu adalah Allah gitu. Tapi hanya
manusia bernama Yesus itu kan. Nah, itu dia poinnya ya. Jadi Allah tuh ngasih segmen di Alkitab tuh karena ada tuduhan terhadap dirinya bahwa ada orang-orang yang menganggap mengasumsikan bahwa dia tuh berubah jadi manusia, yang mana yang tentunya ini ya adalah salah satu dari 3 manusia yang datang itu. 3 orang itu adalah Allah ya, kata Louis. Dan ini asal tidak ada di Alkitab itu dia tadi itu ngomong bahwa satu orang tinggal tuh adalah Allah, nggak ada. Itu hanya tafsiran liar dari saja gitu. Nah, satu lagi, kita kan ngomong tentang Yesus. Yesus baru ada setelah dilahirkan, gitu kan? Nah, jadi apakah orang satu orangnya adalah Yesus gitu? Artinya Yesus itu ada waktu zaman Abraham gitu kan? Jadi orang itu pakai Yesus gitu. Ini Allah berubah jadi Yesus atau siapa nih orang gitu? Apakah bukan Yesus? Makin bingung kita guys, makin mumet gitu kan? Nah, kalau ada jawab pertanyaan ini, apakah itu orang yang diklaim Louis di satu orang itu adalah apakah Yesus atau bukan gitu? Ya. Artinya kalau itu Yesus, makin kacau lagi ya, semakin mumet. Kenapa? Artinya Allah berubah jadi Yesus, lalu tiba-tiba nggak ada, lalu dijadikan lagi jadi kecil lagi gitu. Itu makin mumet gitu kan. Jadi suatu hal yang, jadi makanya kalau kita pakai logika, itu bukanlah Allah gitu. Karena Allah tuh mampu membuat segala hal tanpa perlu dia tuh harus berubah menjadi sesuatu itu. Allah tuh guys nggak perlu sesuatu yang gini ya. Nah, tahu kenapa ya? Kenapa kayak Bruce Wayne harus berubah jadi Batman? Karena ketika dia dalam bentuk Bruce Wayne dia lemah gitu, sehingga dia kayak ada pernah nonton film Power Ranger. Kenapa dia harus berubah? Karena dia tuh ketika dia belum berubah dia belum kuat guys. Jadi dia tuh berubah agar jadi kuat. Atau tapi sebaliknya, kalau Allah berubah dari manusia, artinya dia jadi lemah, ya kan? Jadi lemah dia guys. Maksud saya lemah, betul-betul lemah. Karena lihat Yesus betapa lemahnya beliau bisa dipukuli, bisa bahkan dibunuh gitu kan? Itu buktikan bahwa Yesus adalah seorang makhluk yang lemah. Jadi hilang semua kekuatan Allah itu ketika dia berubah jadi Yesus, dianggap berubah jadi Yesus itu. Nah, jadi bagaimana bisa? Jadi Tuhan itu logikanya adalah Tuhan namanya ya. Sedangkan orang aja Bruce Wayne aja berubah jadi Batman supaya jadi kuat. Kalau ada pernah nonton film superhero ya, dia dari manusia berubah jadi baju hitam ataupun itu ya, itu dia berubah tuh supaya jadi kuat. Kalau dia nggak bisa lawan musuhnya gitu, nggak kuat dia guys. Nah, ini kalau bisa sesuatu yang seperti Tuhan yang maha kuasa, yang sudah hebat, sudah kuat, itu berubah jadi sesuatu yang tidak kuat gitu. Nah, itu poin logika. Jadi makanya Tuhan itu harus jadi gini guys ya, Tuhan itu sesuatu, logika kita menerima bahwa Tuhan itu sesuatu ya, ini logika ya, kita ngomong logika ya, bahwa Tuhan itu sesuatu yang dia tuh tidak perlu berbuat jadi apapun itu ya. Dia cukup, dia kan senjata rahasianya kan, senjata dia ketika Anda baca Alkitab tuh hanya ngomong, hanya berfirman. Untuk menciptakan siang dan malam dia katakan apa? Jadilah terang, jadi gelap. Apa dia perlu berubah di matahari untuk membuat jadi terang gitu kan? Tidak perlu gitu. Ya, juga ketika dia mengutus Yesus, dia tinggal mengutus. Ngapain dia berubah di Yesus coba? Lalu ketika dia mengutus semua nabi Musa, Nabi Abraham, apakah dia berubah di Abraham jadi Nuh gitu kan? Tidak. Dia cukup mengutus guys. Itulah Tuhan dengan segala kehebatannya, dia tidak perlu berubah gitu. Jadi sesuatu yang lebih lemah gitu kan. Karena ketika Tuhan berubah jadi sesuatu yang lebih lemah, yang itu fakta ya. Yesus adalah makhluk yang lemah. Dia bilang dia nggak lemah guys. Dia butuh makan minum, dia bisa mati, bisa dibunuh gitu kan. Itu adalah makhluk yang lemah gitu. Nah, Tuhan nggak mungkin berubah jadi makhluk yang lemah, nggak mungkin. Kenapa? Bukan Tuhan itu nggak maha kuasa ya. Bukan kita membatasi ke maha kuasaan Tuhan. Justru dengan berubah di makhluk yang lemah, dia tidak maha kuasa dia. Itu membatalkan kemahakuasaannya. Suatu yang sudah maha kuasa, anggaplah gini. Kayak misalnya kayak Power Ranger misalnya. Ada tahu ya film-film superhero ya. Dia tuh kan sudah jadi misalnya kayak dia jadi baju hitam Power Ranger. Itu kan dia sudah kuat. Ngapain dia berubah di manusia lagi gitu. Paham ya? Logikanya ya. Jadi dia tuh untuk melawan sesuatu, untuk sesuatu yang lebih besar, melawan musuh yang kuat itu dia harus berubah dulu. Gak mungkin dia misalnya baju hitam tuh melawan Gorgom dengan bentuk manusia kan nggak mungkin. Nah, bagaimana bisa Tuhan yang mau kuasa mengurus dunia ini ya
dengan kemahakuasaannya, yang membutuhkan kemahakuasaannya, tiba-tiba dia tuh berubah di sesuatu yang tidak mahakuasa, yaitu Yesus. Coba bayangkan. Seperti bagaimana bisa ya seorang Power Ranger atau baju hitam itu melawan Gorgon, ya, kalau dia tidak berdalam bentuk baju hitam, coba dalam bentuk manusia, coba ya apa yang terjadi? Seperti lihat film ya, bagaimana dia ketika dia berubah jadi manusia, dia nggak bisa mengalahkan musuhnya, justru dia bonyok gitu kan. Justru bahkan ketika dia berubah jadi bentuk superhero pun dia kadang-kadang kalah juga gitu di awal, tapi menang di akhir. Tapi dia harus berubah dulu gitu. Nah, itu logika kita mengatakan bahwa Tuhan itu nggak mungkin berubah jadi sesuatu yang tidak maha kuasa, karena dia perlu kemahakuasaan itu untuk mengurus semua alam ini gitu. Sama kayak saya ketika bawa motor ya, itu saya kasih contohnya ya, itu saya nggak mungkin sama kayak Tuhan, dalam artian saya tuh sempurna, nggak bisa ngantuk, nggak bisa meleng, itu nggak mungkin gitu. Jadi saya harus, kalau mau saya memastikan saya tidak tabrakan, ya saya harus mempunyai kemahakuasaan Tuhan. Jadi bayangkan ya, coba ada Tuhan yang bawa motor. Ini logika absurd ya, karena nggak mungkin Tuhan bawa motor kan, dan juga nggak mungkin juga Tuhan motor akan minum kan. Kita analogikan aja biar anda paham logikanya gitu kan. Ada Tuhan yang naik motor, ya, sama nggak mungkin dengan Tuhan tuh butuh makan minum gitu kan. Nah, karena Tuhan tuh bukan manusia. Tuhan naik motor, nah Tuhan kan punya kemampuan untuk dia tuh tidak bakal ngantuk, tidak bakal meleng, dia sigap gitu kan, luar biasa punya apapun bisa dilakukan meskipun dia naik motor gitu kan. Nah, Anda bayangkan ketika dia menghilangkan itu semua, dia bukan lagi sosok Tuhan yang maha kuasa yang nggak bisa ngantuk, tapi dia tiba-tiba berubah jadi bisa ngantuk, bisa tiba-tiba meleng gitu kan. Apa terjadi? Ya ada peluang kecelakaan dia, karena kemampuannya udah dihilangkan dia gitu. Karena ketika dia berubah jadi Yesus, itu dia betul-betul kehilangan kemampuan. Yang mana dia sebelumnya tuh nggak butuh makan minum, nggak butuh tidur, jadi butuh tidur, butuh makan minum kan. Dia sebelumnya tidak perlu diasuh orang tuanya, kan. Jadi faktanya bahwa ketika dia berubah dari Yesus, dia betul-betul kehilangan kemahakuasaannya, dan itu nggak mungkin terjadi gitu loh, ya kan? Karena dunia ini nggak mungkin diatur, dikuasai, dijalankan oleh sesuatu yang tidak maha kuasa. Nggak mungkin, sedetik aja nggak mungkin guys, impossible gitu, ya kan? Sama kayak Anda bayangkan ya, kayak di jabatan presidennya itu nggak boleh, presiden itu jabatannya lowong sedetik aja nggak boleh, karena nanti akan jadi chaos gitu kan. Semua orang akan makin jadi presiden gitu, dan jadi kekacauan. Makanya presiden itu dijaga dengan pengamanan super ketat gitu kan. Nah, itulah makanya ini adalah sesuatu yang sudah maha kuasa tuh nggak perlu lagi jadi nggak maha kuasa gitu, nggak perlu, karena dia bisa menggunakan kemaha kuasanya untuk membuat segala sesuatu yang dia mau gitu. Contohnya dia menjadikan Adam juga mengutus Yesus dan nabi-nabi lainnya, guys. Ini sebenarnya prainkarnasi Yesus. Yesus sebelum jadi manusia dalam arti secara permanen melalui kelahiran darah Maria, Yesus sudah eksis dalam dirinya, yang mana dirinya menampakkan diri kepada Abraham. Jadi nggak usah bingung, di Alkitab pun ada. Jadi itu Yesus ya, berarti klaim dia bahwa satu orang itu Yesus. Jadi Yesus nampakkan diri kepada Abraham. Artinya kan dia sudah ada, gitu. Udah ada bentuk orang gitu kan. Kok bisa dia tuh tiba-tiba nggak ada lagi, lalu karena gini guys ya. Kejadian ya, Yesus dari lahirkan Maria itu bukan Maria itu bukan mengeluarkan bukan langsung jatuh dalam bentuk bayi dalam tubuh Maria, bukan, tapi dalam bentuk janin ya, dari kecil lama-lama besar gitu, bukan langsung besar gitu kan. Ketika malaikat itu yang sesuatu yang menimpai orang itu yang kita sebut sebagai malaikat ya, kepercayaan Kristen mengatakan malaikat datang kepada Maria, itu kan Maria hamil dan bukan langsung mengandung anak bayi, masih janin, makanya perut itu masih aman dia. Nah, makin lama kan kandungan makin besar. Artinya sama kayak proses kelahiran manusia biasa. Dari mulai janin ya, lalu tumbuh lama-lama jadi bayi gitu. Nah, artinya berarti dia itu orang tadi kemana gitu? Orang tadi kemana? Dan apa itu bukti itu Yesus gitu loh?
Jadi ini adalah asumsi liar, guys. Ya kan? Kenapa nggak dua orang lagi itu yang Yesus? Kenapa masih satu orang itu coba? Ini logika yang perlu ditanyakan. Apa yang menyebabkan Luis mengatakan itu Yesus? Buktinya apa? Dalilnya mana gitu? Itu kan asumsi liar, guys. Tidak ada sebutkan situ itu Yesus, nggak ada. Lalu bagaimana? Kalau begitu yang datangi Maria juga Yesus dong? Paham ya? Kan Tuhan juga menampakkan diri pada Maria kan? Dalam apakah itu juga Yesus orang yang di depan dia itu? Lalu bagaimana dengan Tuhan ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri pada Musa dengan bentuk cuma api yang luka? Apakah itu Allah juga gitu? Itu harus dipahami bahwa Allah menampakkan diri itu tidak seperti kita menampakkan diri gitu. Makanya dalam wujud 3 orang tadi itu maksudnya tuh menampakkan diri melalui utusan gitu. Ini utusan. Jadi tanda-tanda gitu. Kalau dalam Abraham adalah 3 orang tanda-tandanya. Itu dia suruh 3 orang gitu kan. Di 3 orang itu mukjizat malaikat. Lalu dengan kasus Maria dia mutus malaikat juga di situ. Orang yang mungkin betul malaikat. Yang kita percaya sama malaikat ya, malaikat Jibril gitu. Lalu sama api yang belakang sama bukan yang terbakar ketika dengan Musa gitu. Ini itulah ini nggak bisa disamakan bahwa menampakkan diri Allah itu yang kita nggak bisa. Kalau kita ya, saya menampakkan diri ya, saya datang dan orang melihat saya sebagai orang gitu. Nah kalau Tuhan menampakkan diri, ya nggak seperti orang itu guys. Karena Allah bukanlah manusia, sekali lagi ya. Allah bukanlah manusia gitu. Sama seperti Clark Kent bukanlah Batman gitu loh. Ya, jadi Batman adalah Bruce Wayne. Allah adalah Tuhan guys gitu loh, bukan manusia. Jadi nggak pernah dia sekali-sekali itu dia berubah di manusia, nggak pernah guys. Orang Yahudi juga percaya akan hal ini. Apakah hanya satu kali ini? Oh, tentu tidak. Yesus juga menampakkan dirinya kepada Yakub. Dalam Kejadian 32 ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dikatakan bagaimana Yakub bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Jadi di situ Yakub tidak sendirian, ada laki-laki. Kemudian dikatakan di ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berkatilah Yakub di situ. Di ayat 30 Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi di sini sekalipun Yakub bergulat dengan seorang manusia, tapi jelas dikatakan di situ bagaimana Yakub dia bergulat dengan Allah. Jadi ini sebenarnya adalah Allah dalam wujud manusia dan guys, Yakub bergulat dengan Allah, ada bengket ya. Inilah kalau kita coba-coba menyamakan Allah dengan manusia, ya. Jadi kalau kita baca baik-baik ya, baca baik-baik ya. Nih. Ini orang ya, bukan Allah. Ini orang loh. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Artinya di sini bukan bergumul dalam artian bergulat yang itu. Maksudnya ya Yakub bergulatnya bergumul dengan manusia, tapi dengan Allah itu dalam bentuk yang lain, bukan bergulat seperti itu, guys. Paham ya logikanya? Jadi dia nih orang ini, jadi gini, misalnya gini ya. Misalnya gini, kayak saya mengatakan gini misalnya, sama kayak misalnya saya bergulat dengan seseorang nih, ya kan? Nah, lalu saya katakan gini, kamu ya, kamu saya sebutkan adalah orang kuat. Kenapa? Kamu menang. Kamu telah bergumul dengan saya dan dengan setan. Nah, maksudnya gini, bukan berarti orang ini benar-benar bergumul dengan setan, tapi dia tuh betul-betul seperti saya, dia bergumul dengan saya ya dalam bentuk fisik. Dia bergumul dengan setan dalam bentuk dia tuh berhadapan dengan setan dalam bentuk memerangi setan gitu. Nah, kalau ini maksudnya adalah sesuatu yang abstrak gitu kan. Bukan jadi kalau manusia itu kan kalau manusia kan manusia. Kalau Allah kan bukan manusia.
Arti kalau ada kalimat ayat mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, artinya bergumul melawan Allah yang bukan manusia dan manusia. Paham nggak? Makanya Anda sambungkan dengan ayat tadi bahwa Allah bukanlah manusia. Jadi kita sambung berarti gini ya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah yang bukan manusia dan manusia. Jadi Allah yang bukan manusia itu udah bergumul dengan Yakub. Jadi maksudnya gini, Yakub bisa mengalahkan sehingga Allah tuh memilih dia gitu, memilih dia sebagai penghulunya Israel gitu guys. Itu poin. Jadi Yakub menang di sini, memenangkan maksudnya tuh memenangkan memenangkan pilihan dari Allah gitu. Jadi Allah tuh memilih Yakub, sama seperti orang misalnya memenangkan soft trophy ya, misalnya kayak Indonesian Idol gitu kan. Dia telah memenangkan hati juri gitu. Jadi sehingga juri memilihnya sebagai pemenang gitu. Jadi Yakub adalah pemenang. Jadi memenangkan bukan hati Allah ya. Memenangkan apa? Jadi memenangkan sehingga Allah tuh menjatuhkan pilihan pada dia gitu guys. Nah itu ya, itu poinnya. Jadi ini bukan karena Allah, sekali lagi Anda harus kaitkan ayatnya bahwa Allah bukanlah manusia. Jadi bergumul dengan manusia itu beda dengan bergumul dengan Allah, karena Allah bukanlah manusia, gitu loh. Artinya orang ini bukan Allah, karena Allah bukan manusia, guys. Makanya baca ayat tuh jangan satu ini saja, tapi hubungkan dengan ayat lainnya, gitu. Ya kan? Jadi itulah sebabnya kenapa Allah berkali-kali Allah tuh mengatakan kepada kita bahwa Allah bukanlah manusia, juga kawan manusia. Sama kayak ada orang yang dituduh ya, yakni babi ngepet, dia kan mengatakan aku bukan babi ngepet atau anak babi ngepet. Nggak mungkin ada orang sekonyong-konyong ngomong gitu kalau tidak ada yang nuduh dia begitu. Nah, nggak mungkin juga Allah sekonyong-konyong mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Ada itu dari kita kalau nggak ada orang-orang yang menganggap bahwa Allah berubah dari manusia gitu. Karena Allah tidak berubah dari manusia lah, makanya ada itu penegasan. Sama seperti ada orang-orang yang pastinya pada orang-orang yang nuduh orang ini adalah babi ngepet, maka dia harus keluarkan statement bahwa saya bukanlah babi ngepet, juga bukan anak babi ngepet, guys. Namai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi di sini sekalipun Yakub bergulat dengan seorang manusia, tapi jelas dikatakan di situ bagaimana Yakub dia bergulat dengan Allah. Jadi ini sebenarnya adalah Allah dalam wujud manusia, dan dia ini adalah penampakan dari Yesus prainkarnasinya. Dia eksis tapi belum secara permanen memakai tubuh jasmaninya yang nanti akan dilahirkan di dalam Bunda Maria. Ini adalah satu hal yang apa guys ya, yang ini makanya saya katakan ini akan buat kita pusing karena alurnya nggak jelas gitu. Jadi dikatakan bahwa dia menyimpulkan bahwa ini sebenarnya Yesus atau Allah, ya kan tadi Allah menampakkan diri lalu berubah jadi dan bukan berubah sih, nggak ada situ kata berubah ya. Tapi Abraham melihat 3 orang laki-laki. Tapi anehnya, Luis memaksakan bahwa laki-laki yang satu tinggal sama Abraham itu adalah Allah gitu. Nah ini bukan Allah, ini Allah guys ya. Kalau dia meyakini itu Allah bukan Yesus gitu. Gimana lagi? Jadi pertanyaannya dari mana dia bisa simpulkan itu bahwa Allah itu adalah Yesus? Padahal itu adalah ini berkata bahwa Allah menampakkan diri. Lalu di mana bisa disimpulkan bahwa yang satu orang sama Abraham itu adalah Allah gitu? Nah inilah makanya kita katakan bahwa itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, jadi dia fantasikan sendiri. Jadi tafsirnya menjadi liar guys. Ya. Logikanya ya, tafsirnya liar gitu kan. Ini sama seperti apa ya, misalnya kayak apalah gampangnya kayak nah kayak misalnya kayak misalnya ada awan nutupin bumi misalnya. Jadi awan nampakkan diri gitu kan. Nah, kita lihat bayangan awan gitu, atau ada sesuatu yang nutupin gitu, tapi kita nggak bisa lihat, hanya nampak bayangannya saja, gitu kan, bayangan saja. Nah, apakah bayangan itu dia kan bukan itu. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang apa namanya? Kan ini kan 3 orang
tiga orang tuh kok bisa disimpulkan satu orang itu adalah Allah. Dan itu lagi bukan Yesus itu. Dan banyak dia menyimpulkan bahwa yang buat dengan Yakub ini adalah Yesus gitu. Jadi guys ya, ini memusingkan gitu loh. Lalu dikatakan bahwa Yesus katakan bahwa itu dia dalam bentuk tubuh yang permanen gitu. Jadi pertanyaannya kenapa dia langsung pakai tubuh yang permanen gitu? Kenapa dia pakai tubuh yang lain gitu? Ini semua pertanyaan harus dijawab, gitu kan? Nah itu yang bikin pusing. Sebenarnya kalau kita pakai logika, sebenarnya simpel aja, nggak perlu begitu ya ribet gitu. Kita yakin kalau kita meyakini pakai logika ya, dan ini simpel sekali ya, bahwa Allah itu mengutus 3 orang. Kelar sudah. Nggak perlu Anda tuh sampai mengasumsikan bahwa di antara 3 orang itu satu orang itu adalah Allah, itu adalah Yesus. Ini ribet guys, mumet gitu. Kan sederhana bahwa Allah utus 3 orang, selesai sudah. 3 orang itu sama Allah. Juga dengan satu orang yang dengan Yakub ini, itu juga utusan Allah juga gitu. Entah malaikat atau siapa itu. Cuman dia pakai analogi bahwa seperti yang saya katakan, kamu telah bergumul dengan saya dan setan, tapi kamu menang. Dengan saya dia bergumul secara fisik, dengan setan dia bergumul dengan secara secara hal lain gitu, batin atau apapun itu gitu. Ini kayak misalnya kayak ada orang yang dia sering bergumul dengan dia sering bergumul itu kan maksudnya tuh bukan bisa diartikan bergumul dalam artian hanya adu bulat gitu, tapi tidak. Misal kita bergumul dengan kesusahan, kita bergumul dengan dengan kesakitan gitu kan. Jadi bergumul dengan kejahatan. Jadi misalnya ada orang yang dikatakan bahwa dia kerjaan tiap hari adalah bergumul dengan kejahatan dan dia bisa memenangkan itu, atau bergumul dengan kasus-kasus gitu. Nah, jadi harus dipahami bahwa kembali lagi tadi bahwa Allah bukanlah manusia, sedangkan yang dibuatnya dia adalah manusia. Artinya maksudnya adalah Yakub ini menang bergumul melawan manusia secara fisik dan menang bergumul melawan Allah secara fisik gitu. Karena Allah bukan manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah bukanlah fisik manusia itu gitu guys. Nah, artinya adalah bergumul memenangkan pilihan Allah sehingga dia tuh menjadi penghulunya Israel gitu. Menjadi umat pilihan itu guys. Itu maksudnya ya. Lalu apakah cuma ini aja? Enggak dong. Masih ada lagi di mana Yesus menampakkan diri juga. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mereka mengalami penyiksaan api yang menyala-nyala. Dalam Daniel 3 ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi sini Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi 3 orang ini ketika dicampakkan dalam perapian ternyata muncul di situ 4 orang. Di dalam Daniel 3 ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi 3 orang tetapi ada 4, yang mana yang satu itu rupanya seperti anak dewa atau anak Allah, yang artinya itu sebenarnya dipahami sebagai Yesus yang menampakkan dirinya sebelum ia. Di situ tidak ada disebutkan Yesus ya. Jadi makanya saya katakan kenapa mumet, kenapa? Karena mereka ini memaksakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nggak ada situ keterangan bahwa itu Yesus, nggak ada guys. Ini fantasi mereka tuh bermain terlalu liar gitu. Kita kalau kita mengkaji Quran hadis, kita nggak seperti itu. Sesuatu yang tidak ada tertulis, kita nggak pernah nyimpulkan seperti itu, nggak pernah gitu, ya kan? Makanya itulah momennya guys. Jadi mereka tuh berusaha untuk menghubungkan sesuatu yang tidak terhubung sebenarnya. Tidak ada situ keterangan bahwa itu Yesus, nggak ada. Bahkan masa dikatakan anak dewa gitu. Anak dewa, jadi apakah Allah itu dewa? Apa tidak? Dewa adalah sesuatu yang bukan Tuhan kan. Tuhan kita tahu ada bedanya dewa dengan Tuhan. Kalau ada sebut dewa, tahu lah itu bukan Tuhan gitu kan. Karena dewa adalah sesuatu
rekan manusia gitu. Manusia tuh membuat dewa-dewa mereka sendiri. Makanya ketemukan ada macam-macam dewa. Dewa petir, dewa apa gitu kan. Jadi Tuhan tuh sesuatu yang bukan dewa, guys gitu. Jadi ini bahkan sih disebutkan seperti dewa gitu. Jadi nggak ada situ statement bahwa itu Yesus, nggak ada. Jadi itulah fantasi mereka bermain Claudia gitu. Nah, sama kayak gini misalnya ini. Misalnya orang tahu saya ya ada setelah saya dilahirkan tahun 82 oleh ibu saya. Sebelumnya saya nggak ada. Tiba-tiba ya ada orang dulu mengatakan bahwa oh Bobby itu sudah ada dari dulu. Sudah ada. Ini baca ada kisah sejarah. Ada Tuhan menampakkan diri berupa 3 orang. Itu si Bobby satu orang itu. Loh, sekarang kan tanyakan itu mana itu dikatakan situ Bobby? Nggak ada. Itu Anda dapat dari mana gitu. Nah, karena Bobby adalah Allah, nah, kan ini kan namanya guys ya, mencoba melakukan sesuatu yang tidak terhubung gitu loh. Itulah di situ letak pemaksaan logikanya di situ. Sesuatu yang tidak logis jadi ya kan. Hanya karena mereka meyakini gini loh. Dogma mereka meyakini bahwa Yesus adalah Allah, sehingga mereka berusaha menghubungkan itu. Setiap ada Allah dikatakan menampakkan diri berupa orang, mereka akan paksakan itu orang itu adalah Yesus, padahal tidak ada tertulis gitu orang itu adalah Yesus itu kan. Jadi itu namanya pemaksaan, mencocokkan. Jadi mereka ini selama ini menuduh kita adalah mencocok homologi. Mereka ini yang suka mencocok logika segala sesuatu gitu kan. Tidak ada dalilnya itu Yesus, tapi mereka cocokkan, berusahakan paksakan itulah Yesus itu guys. Inkarnasi. Dan juga sekali lagi kita akan lihat bagaimana Daniel juga melihat penampakan Yesus Kristus sebelum ia berinkarnasi. Dalam Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia membawa ke hadapannya. Anak manusia seperti anak manusia di mana di sini Daniel melihatnya. Itulah kenapa Yesus di Perjanjian Baru selalu menyebut dirinya anak manusia, karena dia ingin menunjukkan bahwa aku ini anak manusia seperti yang dilihat Daniel. Bukan, Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia itu menyebutkan bahwa dia itu bukan Tuhan. Karena Tuhan ya pastinya akan menuju pada anak Tuhan gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa saya ini anak manusia, artinya ya orang ini nggak ada hubungan sama babi ngepet gitu loh maksudnya. Ngerti nggak? Jadi justru Yesus sudah menegaskan bahwa dia tuh anak manusia, nggak ada hubungan sama Tuhan, nggak ada. Jadi anak manusia itu pasti bukan anak Tuhan. Paham ya? Anak manusia juga pasti bukan anak babi ngepet. Saya pakai istilah babi ngepet karena babi ngepet lah, bukan ini yang katakan ini agak menghina guys. Tapi karena babi ngepet adalah suatu binatang hewan yang tinggi diasumsikan itu adalah manusia, orang berubah jadi babi ngepet gitu kan. Jadi ini agar untuk memudahkan memahami saja. Jadi kenapa ada orang mengatakan bahwa aku anak manusia, ya artinya dia tidak ada hubungan sama Tuhan. Artinya dia memang anak manusia, bukan anak Tuhan guys. Ya. Beda kalau dia katakan bahwa akunya Tuhan gitu, atau dia mengatakan bahwa aku lah Tuhan itu sendiri. Yesus ya, jadi yang Yesus katakan adalah aku anak manusia gitu. Jadi bukan aku ada Tuhan atau aku Tuhan itu sendiri, nggak pernah guys. Makanya kita harus tahu bahwa Yesus cumalah anak manusia, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan apalagi Tuhan guys. Jadi yakini dia sebagai yang selayaknya dia mengakui dirinya, menginformasikan dirinya tuh bahwa dia anak manusia, anaknya Maria, ya, anak manusia artinya dia manusia. Maka dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Karena Yesus anak manusia, berarti Allah bukanlah Yesus, karena Yesus anak manusia. Simple guys. Makanya hubungannya dengan ayat tadi, bukan dengan pernyataan Daniel. Jadi Daniel melihat sesuatu datang dari awan-awan dalam bentuk seperti anak manusia, ini ada. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan bahwa aku anak manusia untuk menyamakan dengan Daniel tadi, gitu kan? Kenapa tidak diluaskan skopnya? Bukan hanya Daniel yang melihat anak manusia kan? Banyak yang melihat anak manusia lainnya gitu. Dan ingat ya,
tadi ketika Yesus menyebut bahwa Abraham itu melihat 3 orang, itu bukan anak manusia 3 orang itu, gitu. Ya. Jadi guys ya, makanya ini menjadikan suatu hal yang mumet gitu. Ya. Kenapa nggak Yesus mengatakan bahwa aku ini manusia gitu juga gitu. Jadi soalnya kalau ada orang mengklaim bahwa dirinya itu adalah manusia, ya kita yakini dia anak manusia. Tapi orang ini sebaliknya, udah jelas-jelas Yesus mengklaim dia anak manusia, mereka malah yakini dia Tuhan gitu. Itu dulu absurdnya guys. Kayak ada orang mengklaim nih, saya manusia, tapi orang juga masih memastikan bahwa, kamu ini lebih ngepet gitu di sana kan. Nah, di situ letak mumetnya guys. Kalau kita kan tidak mumet gitu. Bagi kita bisa menerima, oh kamu anak manusia, ya sudah berarti kamu manusia. Karena kamu anak manusia. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan anak Tuhan, kamu bukan babi ngepet, bukan babi ngepet. Kan itu logika sederhana kan. Itu baru kita bisa menerima dengan logika, nggak mumet kita. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa aku anak manusia, lalu orang lain meyakini bahwa, oh dia berarti dia Tuhan. Ini kan menjadi mumet guys. Kok bisa nggak nyambung antara klaim orang ini dia anak manusia, lalu kita meyakini dia Tuhan gitu. Sama kayak ada orang mengklaim bahwa dia anak manusia, kita malah meyakini dia itu babi ngepet gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa tidak sesuai dengan klaim orang itu saja bahwa dia anak manusia, yakinilah dia anak manusia, clear. Itu baru nggak mumet dikatakan. Nah makanya saya katakan kenapa Ibu malam ini mengatakan mumet ya kayak gitu. Diputer-puter guys, pusing kita ini kan mumet. Udah jelas-jelas dia Yesus ngomong bahwa dia anak manusia. Kenapa Anda meyakini dia Tuhan gitu? Kenapa nggak sesuai dengan statementnya saja gitu? Gitu loh guys. Nah, di situ letak mumetnya kan. Penglihatan bagaimana anak manusia. Jadi ini yang dimaksud dengan prainkarnasi. Jadi itu tidak disebut situ Yesus ya. Jadi nggak ada satupun dalil yang diantara semua disebut dosa itu adalah itu Yesus, nggak ada. Kok bisa dia simpulkan itu Yesus gitu loh? Paham ya? Ini kayak benang kusut guys ya. Jadi Anda bayangkan ya, yang ketemu Abraham 3 orang, salah satunya adalah Yesus. Yang ketemu dengan siapa nih, Nego 4 orang, salah satunya Yesus. Yang ketemu dengan apa yang dilihat oleh Daniel, anak manusia itu Yesus. Lalu Yesus sendiri faktanya baru dilahirkan dari janin ya, bukan dari langsung lahir ya. Janin dulu terbentuk zigot segala macam, baru besar jadi bayi baru lahir. Jadi kecil remaja dewasa gitu kan. Jadi inilah sesuatu yang yang mumet lah gitu. Makanya guys logika ini nggak dapat diterima logika. Ya sesuatu yang sudah ibaratnya itu belum ada ya kan, maka dijanjikan, ingat ya, maka tadi dikatakan bahwa akhirnya bahwa Allah itu menjanjikan Abraham anak laki-laki. Berarti belum ada barangnya, makanya baru berubah janji. Kalau sudah ada kan harus dikasih, kalau belum ada maka dijanjikan dulu ya. Saya janjikan nanti ya, saya akan kasih kamu mobil ketika kamu dapat hadiah 21. Nah, mobilnya belum ada gitu, belum saya beli. Kalau ada kan tentu kan saya akan saya akan kasih, ngapain saya tunggu lagi gitu. Atau minimal saya akan tunjukkan pada dia, ini mobilnya nanti, ini mobil ini kasih ke dia, ke kamu gitu kan. Tapi kan tidak. Jadi Yesusnya kan belum ada gitu, belum dilahirkan, bahkan belum bentuk janin, masih zero guys, itu poinnya. Kecuali kalau misalnya kayak kamu nanti akan aku janjikan anak laki-laki ya, tiba-tiba datang anak laki-lakinya, ini anak laki-lakinya, nah, itu bisa jadi. Tapi ini kan tidak, ini janjikan anak laki-laki tapi yang keluar adalah janin, bayi. Artinya itu kan sesuatu yang belum ada. Saya janjikan nanti ya istri saya anak laki-laki, artinya anak laki-laki belum ada. Karena kalau ada, ketika waktu tiba, mungkin saya simpan laki-lakinya nih, ya kan? Nanti ini anak laki-laki kasih istri saya gitu kan. Nah itu baru mungkin, tapi ini kan belum ada, masih janin belum ada gitu kan. Ini seperti itu guys logikanya ya. Nasib atau eksistensi Yesus sebelum ia jadi manusia secara permanen di dalam Bunda Maria ketika dilahirkannya.
Jadi nggak usah bingung soal hal itu. Yesus itu kekal. Jelas dalam perjanjian lama berkali-kali Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dicintainya. Dan juga di dalam perjanjian baru dikonfirmasi bahwa benar yang ketemu itu adalah Yesus gitu loh. Jadi nggak usah bingung. Kalau Anda nggak ngerti konsep Kristen, cukup nggak usah. Dalil yang mengatakan itu Yesus mana? Guys, itu asumsi aja ya. Jadi dalilnya nggak ada yang mengatakan bahwa yang orang-orang tadi itu yang tiga, satu orang di antara tiga itu yang ketemu dengan itu ada Yesus, nggak ada. Kalau mas itu nggak ada, gitu loh, ya kan? Dalilnya tuh nggak ada. Harusnya kan adanya di situ. Jadi dalil itu langsung menunjukkan kalau ini di antara tiga orang itu satu orang Yesus gitu. Kan gitu harusnya, tapi kan tidak ada, guys. Ngajar tentang Kristen, belajar tentang Kristen, nggak usah sok tahu. Ibu yang butuh paramex, orang Kristen nggak perlu butuh paramex. Jadi itulah sebabnya kenapa ibu katakan imumat. Karena seperti itu tadi, ya sesuatu yang jauh di belakang yang dikatakan tiga orang itu dipaksakan jadi itu Yesus satu orang. Yang empat orang tadi satu orang itu Yesus. Apa tidak ada dikatakan begitu? Nah itu yang dikatakan imumat. Justru kan ibu ini tahu alurnya bakal begitu kan, ya kan? Ini mereka ini kan apa namanya? Ini mereka itu cukup senjata. Jadi bahwa Allah Yesus adalah Allah sudah. Jadi dengan dasar itu mereka akan memaksakan segala sesuatu. Oh yang dilihat oleh Musa itu adalah Abraham itu satu orang itu adalah Yesus gitu kan. Nah, jadi pan tidak ada tertulis dalilnya begitu guys. Jadi itulah namanya mumet itu begitu. Ya putar-putar terus. Jadi segala sesuatu itu yang dalilnya ada tuh dikait-kaitkan sama Yesus gitu. Ya kan? Pan tidak ada keterangan yang marah ke situ gitu. Karena Tuhannya menyatakan diri secara jelas dalam Alkitab. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah ini pun jadi ini kalau kita pakai logika juga ini mumet guys ya. Makanya ya ibu tadi menyindir yang mengatakan butuh parameter gitu. Karena semen Lewis juga jelas waktu itu ya. Dia mengatakan bahwa untuk meminta itu kita harus menghilangkan akal. Coba ya. Pada mulanya adalah firman. Apa sih firman? Firman itu adalah kan sesuatu yang tidak berbentuk. Ingat, firman itu kan sama kayak sabda. Allah berfirman artinya Allah berkata-kata. Sama kayak saya ngomong, saya bicara. Itu kan adalah sesuatu yang bukan benda. Kata-kata saya bukan benda. Firman Allah bukan benda. Tapi adalah sesuatu yang diucapkan, yang keluar. Kata-kata saya berupa suara gitu kan. Nah, kata-kata Allah berupa perintah. Makanya Allah katakan, jadilah terang, jadilah gelap. Itu adalah perintah Allah, firman Allah itu. Juga Alkitab firman Allah kan. Injil tuh isinya firman Allah semua. Injil ya, bukan Alkitab ya. Injil yang diberitakan Yesus itu firman Allah semua. Artinya firman Allah itulah sesuatu yang Allah sampaikan. Yang dengan firman itu dia bisa mendirikan jembatan komunikasi antara kita dengan dia, sehingga kita tahu apa maunya dia berupa Injil yang Yesus sampaikan. Atau dengan firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Cukup dengan seperti di Kejadian bahwa jadilah terang, jadilah malam, sambung lagi jadilah bumi, jadi langit gitu kan. Nah, jadi bagaimana bisa Yesus adalah firman pada mulanya? Ya kan? Bagaimana bisa Yesus adalah firman? Gitu loh. Nah ini kalau nggak mau jelas ya, ini Dr. Zakir pernah menyampaikan ini. Ya. Itu bahasnya kajiannya lain lagi. Ini bisa rujuk kepada Dr. Zakir lain. Tapi kita bahas logika bahasa Indonesia setelah aja gitu kan. Nah, bahwa kalau gini ya, kata-kata saya kan tidak bersama saya. Ingat ya. Karena kata-kata itu baru ada setelah saya ucapkan. Ingat ya. Saya berkata-kata. Artinya, sebelum saya berkata-kata, kata-kata tidak ada. Ya. Sebelum kata-kata saya itu saya ucapkan, itu hanya dalam hati. Jadi maka ada orang mengatakan bahwa dia berkata-kata dalam hati. Ya kan? Berkata-kata dalam hati. Nah, bahkan dalam hati pun dipaksakan. Itu sebelum dia berkata-kata dalam hati, itu kata-kata yang nggak ada. Ya. Jadi kata-kata pun, ya, firman kan adalah kata-kata. Dan dengan kata-kata itu word ya, makanya word of God. Firman Tuhan artinya adalah word of God, kata-kata Tuhan.
itu tidak ada sebelum Tuhan mengucapkannya. Tuhan katakan jadilah terang. Kalau belum ada dia ngomong jadilah terang kan terang nggak, belum jadi. Sebelum dia menyampaikan firman-Nya kepada Yesus kan belum ada gitu firman-Nya gitu. Ya kan? Firman itu baru ada setelah dia sampaikan pada Yesus. Yesus sampaikan pada kita gitu. Berupa Injil tadi yang diberitakan Yesus gitu. Jadi firman itu pada mulanya nggak ada, guys. Itu logikanya loh. Sampai kata-kata saya awalnya nggak ada. Baru ada setelah saya ucapkan. Bahkan dalam hati pun, kalau saya tidak berkata-kata dalam hati, belum saya berkata-kata, itu belum ada kata-kata itu gitu. Sama sebelum Allah mengatakan bahwa jadilah terang, belum ada kata-kata jadilah terang itu belum ada. Baru ada setelah Allah katakan gitu kan, berfirman. Juga firman Allah dalam Injil itu baru ada setelah dia berfirman. Kalau dia nggak berfirman, nggak ada kata-kata itu gitu. Jadi kata-kata itu firman itu adalah proses sesuatu yang ada setelah diucapkan. Jadi nggak mungkin ada di awal, nggak mungkin gitu. Karena itu baru muncul setelah diucapkan gitu. Itu kita kalau kita mau pahami apa di firman ya. Jadi pada mulanya firman itu suatu hal yang kalau dalam segi bahasa udah nggak masuk akal. Sama kayak pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata-kata saya itu nggak bersama dengan saya loh. Paham ya? Nggak bersama dengan saya kata-kata saya gitu. Kata-kata itulah sesuatu yang karena gini, contoh kayak Allah berfirman jadilah terang. Apakah firman dia jadilah terang itu bersama-sama dengan dia? Tidak. Juga kayak Allah Yesus memberitakan Injil Allah. Apakah Injil yang disampaikan Yesus itu adalah Allah bersama-sama Allah? Kan tidak. Tapi Injil itu bersama-sama Yesus. Artinya bukan bersama-sama Yesus ya, tapi Yesus akan menyampaikan Injil itu gitu loh. Maksudnya itu yang bersama-sama Yesus adalah konsepnya. Konsep bahwa Allah itu telah memberitakan Injil melalui Yesus gitu loh. Jadi sama kayak misalnya kayak presiden berkata-kata, memberikan perintah, dan perintah itu bersama saya. Artinya adalah saya membawa perintah gitu. Bukan presiden adalah perintah dia, bukan. Ini perintah kata-kata firman itulah sesuatu di luar itu gitu, entitas itu gitu loh. Jadi makanya ini aneh kalau dikatakan bahwa pada mulanya firman, kok bisa firman itu ada mulanya gitu guys? Mulanya maksudnya itu mulanya itu apa ya? Istilahnya kan sesuatu yang dikatakan bersama-sama itu bagaimana bisa dibawa logikanya ya. Lalu apalagi dikatakan bahwa firman itu adalah Allah gitu. Sama kayak katakan saya adalah saya. Berarti kalau firman itu adalah Allah, Injil itu kan firman Allah. Apakah Injil Allah? Coba. Kan tidak guys. Makanya kita nggak bisa mengatakan bahwa Allah itu firman. Firman itu adalah Allah, nggak bisa. Ini suatu hal yang sama seperti kita mengatakan bahwa kata saya adalah saya. Perintah presiden adalah presiden. Tidak. Kata saya bukan saya. Perintah presiden bukan presiden. Firman Allah bukan Allah gitu loh. Nah gitu loh kayak demikian. Jadi sesuatu yang baru keluar muncul setelah diucapkan gitu ya. Entah bagaimana Allah mengeluarkan firman itu, yang penting itu baru ada setelah Allah keluarkan. Jadilah terang, firman dia baru ada firman itu kan. Belum dia ngomong jadilah terang itu belum ada. Belum dia memberitakan Injil pada Yesus itu belum ada gitu. Kan Yesus nggak mungkin bawa sesuatu yang tidak difirmankan kepada dia gitu kan. Karena Allah firmankan kepada Yesus lah maka dia bisa bawa. Maka presiden memberi perintah kepada utusannya. Kalau dia belum melakukan perintah kan mungkin utusannya bawa sesuatu yang belum ada, belum diucapkan presiden gitu kan. Nah itu logika. Ini bahasa sederhana mengenai firman ya. Kalau kita ada mengalami, makanya ini mumet guys, mumet. Memaksakan memahami firman itulah sesuatu yang berupa makhluk gitu, mumet. Karena firman itu bukan makhluk kan. Firman itu adalah sesuatu yang ya kata-kata gitu. Jadi firman Allah adalah Injil, yang itu Injil itu adalah sesuatu yang diucapkan Yesus gitu. Ini sesuatu yang diucapkan. Yesus mengucapkan firman yang ya dapat dari Tuhannya. Dan Allah berfirman untuk mengatakan bahwa jadilah terang gitu guys. Jadi ini bahwa Allah itu bukan firman, bukan. Atau firman itu bukanlah suatu entitas, bukan, tapi adalah sesuatu yang merupakan kayak senjata atau apa ya. Kayak kata saya bukan saya. Ya, firman Allah bukan Allah gitu. Itu poinnya guys.
Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jelas di sini bagaimana Yesus telah ada mencipta bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Bagaimana Allah yang datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Bagaimana bisa mengatakan bahwa sesuatu yang bersama-sama dengan seorang itu adalah orang itu? Guys, ini sama seperti gini ya. Ini coba, mungkin ada kalau saya ngomong gini nih. Pada mulanya adalah kata-kata. Ya, kata-kata itu bersama dengan saya dan kata-kata itu adalah saya. Ngerti nggak Anda kalimat ini? Nggak ngerti guys. Ini mumet gitu kan. Kata-kata adalah pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata adalah saya. Kata-kata itu bersama dengan saya. Dan kata-kata itu adalah saya. Itu guys logika itu tidak akan mampu memahami hal seperti itu gitu. Nah, makanya saya katakan ya, dari kalimat saja sudah tidak dapat dipahami, ya kan? Apa sih firman? Firman itu kata-kata, ya. Allah berfirman artinya Allah berkata-kata. Makanya Allah berfirman ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Injil, dalam bentuk Dia mengatakan bahwa jadilah terang, jadilah gelap. Itu firman Allah. Dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, ya. Perintah menciptakan ini, dalam perintah larangan untuk mengikuti Dia dalam Injil gitu guys. Jadi Injil bukanlah Allah dan perintah Dia untuk menjadikan terang dan gelap itu bukan Allah guys. Itu hanyalah perintah gitu. Petunjuk bagi manusia. Berinkarnasi. Tapi sebelumnya bukan berarti Yesus nggak ada. Yesus eksis dan berkali-kali menampakkan dirinya kepada para umatnya yang dikasihinya. Terima kasih, ini dulu dari saya. Mudah-mudahan ini membuka pikiran ibu ini yang sok tahu padahal nggak tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jadi justru ibu ini sangat tahu sekali bahwa itu membuat mumet, maka dia mualaf. Di situ Allah menampakkan diri. Kok bisa-bisanya dikatakan di sahabat Paulus dengan Yesus gitu loh? Ya bisa jadi karena dogma mereka gitu. Mereka pokoknya memaksakan bahwa Yesus adalah Allah. Makanya ketika Allah menampakkan diri, ya dalam bentuk Yesus gitu. Berarti tidak dikatakan begitu di situ kan hanya orang, 4 orang, 3 orang, bukan 1 orang guys. Jadi kalau dikatakan Allah menampakkan diri, lalu yang terlihat 3 orang, kok bisa hanya 1 orang saja yang diyakini Yesus, 2 orang lagi kok bukan gitu? Coba. Bisa gitu loh. Ya. Misalnya ada misalnya gini, dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri. Tiba-tiba saya melihat ada 3 orang di depan. 3 orang di depan. Kenapa nggak 3 orang itu yang dinamakan Tuhan semua gitu loh? Dengan menghubungkan dengan kalimat bahwa Tuhan menampakkan diri. Kenapa nggak 3-tiganya aja? Kenapa harus salah satu saja gitu? Nah, di situ harus ditanyakan logikanya guys. Harusnya kan kalau menampakkan diri bentuk 3 orang ya 3 orang Tuhan gitu. Ya kan? Artinya berarti 2 orang itu siapa? Itu pertanyaannya. Apakah ciptaan Tuhan? Kenapa nggak 3-tiganya ciptaan Tuhan aja semua gitu? Kenapa nggak 3-tiganya malaikatnya semua gitu kan? Atau orang-orang utusannya semua gitu? Kenapa harus satu itu adalah Dia sendiri gitu loh? Itu gimana pemikirannya coba? Gimana keterhubungan antara dalil itu dengan logika Anda gimana coba? Kenapa nggak mengatakan bahwa itu semua adalah malaikat gitu? Itu kan lebih masuk akal guys. Itu orang itu adalah utusan semua gitu loh. Karena kalau ada hubungan lagi dengan ketika yang Musa melihat sembah api belukar yang terbakar, Allah tuh menampakkan diri itu dalam bentuk bukan dirinya dinampakkan dia sebenarnya, tapi dia menampakkan diri kuasanya gitu guys, bahwa dia tuh bisa meyakini orang bahwa dia tuh ada gitu. Sama kayak saya menampakkan diri kepada adik saya dalam bentuk video call. Adik saya tuh misalnya sedang ngomong saya di video call di WA ya. Ya kelihatan kayak itu saya, apa bukan saya gitu. Saya ada di sini gitu kan. Di situ gitu. Jadi kalau Anda bayangkan itu logikanya ya, jadi Allah tuh bisa berbuat apa saja. Manusia aja bisa membuat logis seperti WA video call gitu kan. Kita menampakkan diri kepada orang lain tanpa kita berada di situ, apalagi Tuhan coba. Gampang bagi dia menampakkan diri dalam bentuk sembah api yang terbakar ya. Itu bukan dia, tapi tanda-tandanya saja gitu.
Paham ya logikanya ya? Karena kalau saya menampakkan diri kepada orang dalam artian memang visi saya, ya saya tinggal pindah tempat. Pindah tempat gitu kan. Nah, ini saya gitu kan. Nah, jadi kenapa dalam bentuk transmisi sinyal? Karena itu hanya tanda saya aja, bukan saya. Sama kayak Tuhan juga begitu. Jadi tanda kekuasaannya dia tuh mengutus 3 orang tadi gitu guys. Gitu. Yang tadi posisinya adalah Abraham kan ketika dia ngangkat kepala dia bilang 3 orang. Artinya dia tidak melihat proses bahwa Tuhan itu ubah dari manusia kan. Tiba-tiba ada 3 orang di depannya gitu. Paham ya logikanya ya? Jadi tidak ada Abraham atau Musa atau yang lain itu Daniel melihat sesuatu yang Allah itu berubah di manusia, nggak ada. Tiba-tiba ada manusia di depannya gitu, 3 orang, ya kan? Jadi itulah orang guys, bukan Tuhan, orang itu pun. Jadi bagaimana bisa orang itu dipaksakan bahwa itulah penampakan Tuhan, dan kenapa hanya 1 orang saja, kenapa nggak 3-tiganya gitu? Ya, jadi kenapa ayat lain yang di Musa itu ketemu Tuhan menampakkan dengan bentuk cuma api yang meluka itu bukan Tuhan juga gitu, bukan Allah itu, kenapa? Itu yang perlu jawab. Makanya mumet guys, ya mumet gitu. Jadi Anda tuh hanya bisa memahami ini kalau Anda tidak menggunakan akal. Seperti yang Luis meminjam kata Luis sebelumnya di video sebelumnya itu ya, membuktikan itu bahwa kita harus tidak menggunakan akal. Makanya dia nggak mumet, karena dia tidak pakai akal gitu. Ibu tadi pakai akal dan mualaf lain pakai akal, maka mereka jadi mualaf guys. Karena mumet memang mumet. Gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita hari ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.